Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku kelas 11 SMK Kesatrian Purwokerto yang senantiasa semoga dalam kondisi sehat, dalam kondisi berislam dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Gino akan belajar bersama dengan kalian menyampaikan materi bab yang kedua, yaitu berani hidup jujur. Bagaimana pelajaran kita? Mari kita ikuti bersama-sama. Peta konsep pembelajaran. Hal-hal yang akan kita bahas di dalam materi ini meliputi 1. Pengertian jujur, 2. Keutamaan perilaku jujur, yang ketiga macam-macam kejujuran, yang keempat petaka kebohongan. Sehingga setelah kita mempelajari materi ini, semoga kita bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari perilaku yang dusta, sehingga akan tercipta kehidupan yang nyaman baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya, kompetensi inti kita lewati. Kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini ialah yang pertama, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, yaitu berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, menunjukkan sikap syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang ketiga, menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang keempat, yaitu menyajikan kaitan antara syaja'ah atau berani dalam membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ialah 1. Menjelaskan makna jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan hikmah berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran, sehingga setelah mempelajari ini kalian dianggap mampu untuk melaksanakan dan menerapkan kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai pelajaran. Ini ada beberapa gambar, silahkan kita amati bersama. Mari kita amati bersama. Ada gambar yang pertama, ada seorang pedagang yang sedang menimbang barang dagangan di pasar. Yang kedua, ada gambar gedung KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terakhir adalah ada seseorang yang sedang disumpah jabatan. Tugas kalian adalah mengamati gambar tersebut, terus apa kaitannya dengan tema pelajaran yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini. Selanjutnya, membuka relung hati. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang, ya. Namun pada saat sekarang, kejujuran merupakan hal yang mulai langka, hal yang jarang bisa kita jumpai. Padahal kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya akan mengantarkan kita ke surga. Sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan yang curang. Karena mulianya orang yang jujur, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia, kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Ungkapan tentang orang jujur akan hancur adalah keliru. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap
keunggulan perilaku jujur. Berapa banyak orang yang tidak jujur harus masuk dalam penjara. Nah, kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, syariahnya, dalam kisah-kisahnya. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya benar. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu liyajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-7. Mengapa sikap jujur itu penting? Ya karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang yang terbiasa berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong walaupun hanya sekali saja. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala pembela kita semua. Orang yang jujur pasti akan mujur atau beruntung. Mengkritisi sekitar kita. Kata jujur seolah-olah menjadi barang yang langka, bahkan hampir sirna. Lalu di manakah engkau wahai jujur? Di setiap sudut kehidupan selalu saja tampak perilaku ketidakjujuran. Saat di sekolah banyak peserta didik yang melakukan kebohongan, baik saat ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun perilaku lain yang dengan mudah menampilkan ketidakjujuran. Sungguh ini hal yang sangat memilukan. Mari kita mengkritisi perilaku-perilaku di bawah ini. Yang pertama, meskipun banyak orang yang menganggap kejujuran sudah sulit ditemukan, masih banyak juga orang yang sebenarnya sangat jujur dalam hidupnya. Hal ini terbukti dari beberapa kejadian yang diliput oleh media di mana seorang sopir taksi mengembalikan uang yang ditemukan di taksinya dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal-hal seperti ini patut diapresiasi. Sebenarnya kejujuran masih dimiliki oleh semua anak kecil. Mereka masih polos dan belum memikirkan niat jahat atau niat tersembunyi lainnya yang mungkin dapat berimbas melukai orang lain. Kasus yang kedua, jika kejujuran yang diperlihatkan oleh siswa di sekolah seperti dalam berkata dan berbuat, pasti ia akan dihormati oleh temannya, disayang oleh guru, dan interaksi sosial sama menjadi indah. Sebaliknya, jika perilaku kita diwarnai ketidakjujuran, pastilah interaksi kita tidak nyaman. Begitu juga di rumah. Sepanjang kita menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam hal apapun, pasti orang tua akan bangga. Di masyarakat pun demikian. Kejujuran harus disandingkan dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Maaf ya. Insya Allah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan menuju surga pasti terbukti. Yakinlah itu. Baik, kita masuk ke materi pelajaran. Yang pertama, pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berlaku benar dalam perbuatan maupun ucapan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 119.
Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi, jangan sampai mengatakan tidak, tetapi kenyataannya ia melakukan korupsi. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal hatinya tidak. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta merupakan sifat orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah dusta, ingkar janji, dan khianat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnul Qayyim berkata, dasar iman adalah kejujuran atau kebenaran, sedangkan dasar nifak atau munafik adalah kebohongan atau kedustaan. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada manfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab kecuali kejujurannya atau kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul 'adzim. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ngana Abdullah bin Mas'ud ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Contoh yang perlu diteladani, karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, dan tentu saja apa yang dilakukan Nabi akan mendapat kemudahan. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah perilaku jujur, dan kalian pun dapat mencari contohnya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus-menerus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuat, dia harus berbuat kebohongan yang lain lagi. Bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong sekali kemudian sadar dan mengakui kebohongannya itu sehingga terputus mata rantai kebohongan. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya lagi. Jujur membuat hati kita tenang,
sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi was-was. Contoh seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tua dalam hal uang saku, pasti nuraninya tidak akan tenang apabila bertemu. Apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya, runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut. Kegundahan hati dan kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk berisiko menjadi penyakit. Macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam-macam, yaitu jujur di dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa dan semisalnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur, dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran, karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dengan ikhlas. Tugas siswa, silakan kalian mengerjakan tugas di bawah ini. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Silakan tulis soalnya di buku tulis, kemudian dijawab di buku tulis juga. Untuk dikumpulkan atau difoto, dikirim melalui grup kelas. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sifat jujur? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, sebutkan macam-macam kejujuran. Yang keempat, berikanlah contoh perilaku jujur di rumah. Yang kelima, berikanlah contoh perilaku jujur di sekolah. Petaka kebohongan. Sebagaimana telah dijelaskan di materi yang sebelumnya, betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Namun sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan menghantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Al-Quran pun mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yahdul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya, barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. Dalam hadis Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yu'tamannu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-rabidah. Qila wa mar-rabidah? Qala rajulus safihu fi amril 'ammah. Artinya dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaibidah? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan,
bahwa menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan, baik susah maupun senang. Hikmah perilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat kita petik dari perilaku jujur antara lain sebagai berikut. 1. Perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. 2. Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. 3. Selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan perilaku mulia daripada bagaimana kita berani jujur di dalam berbuat kejujuran. Yang pertama, di sekolah kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tidak menyontek pekerjaan teman, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, berbicara secara baik dan benar kepada Bapak Ibu guru, teman ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Di rumah kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada kedua orang tua, memberitakan yang benar. Contohnya saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal, tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua, tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Yang ketiga, di masyarakat kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang dan tentram, tidak mengarang cerita yang membuat kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Demikianlah pelajaran kita di bab yang kedua, yaitu berani berlaku jujur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.